Bahkan apapun agama kita yang kita peluk, kita akan dikubur juga sebagai manusia di bumi yang sama. Apa ada contoh-contoh yang spesifik lagi ya Mas, masalah ikhlas itu Mas? Lebih dari itu, kita dibekali kesadaran luar biasa. Tidak ada bahasa kebingungan lah. Jadi bisa melampaui batasan-batasan manusia juga ya Mas, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima syabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan hari ini dikasih kesehatan dan selalu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi dengan sahabat kita Mas Arifin. Ya Mas Arifin. Jadi untuk malam hari ini kita melanjutkan perbincangan kita yang sudah kemarin lah intinya. Kemarin kan kita memasuki ke masalah welas ya. Jadi kita lanjutkan yang kelima ini tentang ikhlas Mas Arifin. Jadi menurut panjenengan ikhlas, tentang ikhlas ini seperti apa definisi ikhlas yang sebenarnya? Sebelumnya disclaimer Mas ya. Iya. Karena Maksa Tawa ini adalah channel untuk belajar bareng, sinau bareng. Tadi bukan untuk menggurui atau mendoktrin, tapi adalah sarana untuk belajar bareng. Tadi monggo kritik saran, monggo. Jadi di sini tidak ada kebenaran mutlak, tapi mari kita bersama-sama lewat channel Maksa Tawa ini kita mencari kebenaran semaksimal mungkin. Intinya untuk belajar bareng. Belajar bareng. Tadi tidak, channel Maksa Tawa ini sama sekali tidak untuk menggurui atau mengajari sesuatu. Iya. Tapi mari kita mencari dan belajar bersama, karena kehidupan ini sangat tak terbatas. Setelah kita berproses dari sabar, nerimo, mengalah dan welas sak padha padane, kan terakhir adalah ikhlas. Iya betul Mas. Ikhlas ini sebenarnya adalah puncak dari kesadaran manusia Mas. Puncaknya. Puncak. Setelah kita melewati proses-proses kesabaran, penerimaan, mengalah dan welas sak padha padane, ikhlas adalah puncak dari kesadaran setiap manusia. Karena kita tidak mungkin bisa mencapai atau paham yang namanya ikhlas tanpa kita memahami step-step sebelumnya. Jadi ikhlas ini adalah kesadaran manusia yang bisa didapatkan setiap manusia tanpa pandang bulu, ras, tanpa pandang bulu agama, suku, kepercayaan apapun. Tapi ikhlas ini adalah melampaui segalanya Mas. Karena kesadaran mutlak dari manusia ini yang dinamakan dengan ikhlas. Sebuah contoh sederhana, ikhlas adalah kita tahu bahwa kita sebagai manusia sebenarnya tidak ada, dan diadakan oleh Sang Maha Pencipta. Siapapun penyebutan kita,
siapapun namanya, sesuai versi kepercayaan atau agama masing-masing. Tapi yang pasti Sang Pencipta ini adalah tunggal atau ahad. Biarpun kita mempunyai penyebutan atau nama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan disinilah inti dari keikhlasan, Mas. Inti dari ikhlas adalah kita mengetahui bahwa alam semesta berasal dari ketidakadaan, kemudian diadakan oleh Sang Maha Pencipta. Kita sampai di kesadaran itu adalah yang namanya ikhlas. Jadi untuk mencapai kesadaran itu kita harus terus belajar, Mas. Nggih. Ya belajarnya lewat teori-teori yang harus dipraktekkan tadi, mulai sabar. Iya. Kan ada di video. Iya, sebelumnya. Nggih. Terus menerima kan sudah dibahas di video sebelumnya. Mengalah juga ada di video. Bahkan yang sebelumnya kelas juga ada di video. Step by step tadi kalau kita jalani sebagai pribadi manusia, pasti kita akan otomatis menemukan yang namanya ikhlas. Karena ikhlas adalah puncak kesadaran kita, agar kita bisa sabar, bisa menerima, bisa mengalah, dan bisa welas sak podo padanya. Karena ini tidak bisa dipenggal. Kalau sama menonton video yang sudah kita buat video welas sak podo padanya, tanpa sama melihat video, sabar, menerima, mengalah, pasti tidak nyambung. Ini sulit memahami, karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Step by step yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Jadi untuk ikhlas itu kalau kita definisikan lagi ya, untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari di luar diri kita juga, Mas ya. Oke, di luar plus di dalam diri kita, Mas. Iya. Karena inti dari kesadaran manusia adalah kita sebagai pribadi ini harus tuntas. Iya. Kalau kita sebagai pribadi ini sudah mencapai kesadaran bahwa kita berawal dari tidak ada dan kemudian diadakan, mungkin nggak kita menjadi seorang pribadi itu sombong. Iya. Kesadaran ikhlas mengajari kita terlahir semua manusia, biarpun apa suku bangsanya, apapun agama sampean, kita terlahir adalah sebagai manusia. Ini adalah kesadaran ikhlas. Kita terlahir sebagai manusia sebelum kita beragama, sebelum kita bisa dinamai suku apa. Itu adalah kesadaran mutlak. Karena ikhlas itu adalah kesadaran mutlak kita sebagai manusia yang tidak bisa didapatkan kalau kita belum melalui step-step yang sudah saya jelaskan dari awal. Karena setiap manusia pasti akan mencapai yang namanya ikhlas secara pribadi. Secara pribadi dulu. Karena kenapa? Kalau secara pribadi kita sudah sukses, aplikasi di luar pribadi sama, Mas. Kan sudah saya jelaskan. Iya. Kenapa orang berebut atau berdebat, saling mencaci masalah agama, masalah kepercayaan, masalah suku, karena belum mencapai kesadaran ikhlas bahwa kita terlahir adalah sebagai manusia. Sebelum kita beragama, kita terlahir sebagai manusia dulu. Bahkan apapun agama kita yang kita peluk, kita akan dikubur juga sebagai manusia di bumi yang sama. Nah, pentingnya kesadaran ikhlas di sini. Kalau kita tahu awal kita diciptakan sebagai manusia, kemudian kita beragama apa yang sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita pilih. Nah, tapi jangan lupakan, kesadaran ikhlas mengajari kita
bahwa kita tetap manusia, apapun suku kita, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita. Itulah kesadaran ikhlas. Karena kesadaran di sini, setiap manusia bisa mencapai itu. Yang penting kita mau untuk berubah gitu Mas ya. Nggih. Nah, terutama setelah manusia itu mencapai ilmu ikhlas, dia akan mengedepankan kemanusiaan Iya. daripada sukunya, agamanya, kepercayaannya, dan kepentingannya. Apalagi untuk pribadinya sendiri ya. Nggih. Nggak mungkin itu ya. Karena penting. Makanya ilmu di ikhlas ini adalah puncak dari ilmu di dunia ini adalah yang namanya ikhlas. Karena ikhlas di sini bukan teori, Mas, tapi esensi dari proses-proses yang kita lakukan di dunia ini. Jadi ikhlas di sini adalah buah dari ketika kita bisa melakukan kesabaran dalam aspek kehidupan, penerimaan dalam aspek kehidupan, mengalah dalam berbagai aspek kehidupan, dan bisa menerapkan welas sak padha padane dalam aspek kehidupan kita. Itulah yang namanya ikhlas. Jadi cara yang kita kan Masnya udah bilang dari sebelum niku kan kita sudah menjadi manusia kan Mas ya. Nggih. Jadi kalau kita sudah menjadi manusia, cara tahapan belajar yang paling cepat lah Mas ya, yang paling gampang itu melalui apa? Menurut keyakinan agamanya masing-masing itu juga bisa Mas ya. Nggih. Justru agama itu agar kita tidak melupakan kemanusiaan kita, Mas. Nah, karena kenapa? Karena agama pasti mengajari kita pentingnya kita menjadi manusia. Karena hanya manusia yang bisa memahami ketuhanan. Yang pasti dalam keadaan sadar ini, Mas. Iya. Karena hanya manusia yang bisa memahami pentingnya Tuhan. Cuman kadang-kadang kalau kita tidak paham ilmu ikhlas, kita akan memperdebatkan agama kita. Iya. Melupakan kemanusiaan kita. Padahal agama sebenarnya adalah sarana agar kita tidak lupa bahwa kita terlahir sebagai manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia, dan akan dikubur di bumi yang sama juga sebagai manusia. Apapun agama sampean. Jadi ikhlas itu di sini, Mas, poinnya. Jadi ikhlas bukanlah teori, ikhlas bukanlah materi, tapi ikhlas adalah buah atau esensi dari perilaku yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itulah ikhlas. Jadi gak ada secara itunya, gak ada teorinya, gak ada ya untuk mempelajari apa, untuk cek sampai berbuah sampai ikhlas itu gak ada teori, bukan teori lah intinya kan gitu. Makanya ketika seseorang sudah melakukan sabar, menerima, mengalah, lasa podo-padane, itu yang dinamakan ikhlas. Jadi teorinya malah di situ Mas. Ya. Karena ikhlas ini buah, Mas. Ikhlas di sini adalah buah dari proses perjalanan seorang manusia, pribadi manusia, dan setiap manusia bisa mencapai itu. Apa ada contoh-contoh yang spesifik lagi ya Mas, masalah ikhlas itu Mas. Kalau kita di apa namanya, sesepuh kita lah yang sudah sampai menyampai ilmu ikhlas itu. Khususnya tanah Jawa lah khususnya yang mengerti secara kemanusiaan. Banyak sekali, Mas, banyak sekali. Apalagi kita khususnya Nusantara ini lebih spesifik tanah Jawa. Iya. Sesepuh-sepuh kita itu sangat luar biasa dalam menggapai atau laku-laku tirakat sehingga membuahkan ikhlas itu banyak sekali. Salah satunya contoh Mahapati Gajah Mada, Prabu Hayam Wuruk, Prabu Siliwangi, itu adalah tokoh-tokoh yang patut kita banggakan. Itu sangat luar biasa. Bagaimana seorang Mahapati Gajah Mada
merelakan kenikmatan hidupnya, kepentingan pribadinya demi menancapkan merah putih di Nusantara ini. Agar kenapa? Kelak di kemudian hari cikal bakal Indonesia Raya ini. Sebenarnya kan itu kan melampaui, melampaui pribadinya. Sebenarnya Mahapati Gajah Mada bisa menikmati apa yang telah dilakukan sebagai Mahapatih terkemuka di Kerajaan Majapahit. Tapi beliau rela dengan sukarela, dengan senang hati, karena sudah mencapai makom ikhlas, beliau berkeliling Nusantara mengembangkan wahyu merah putih yang di kemudian hari menjadi Indonesia Raya. Ini sebuah contoh yang paling kita banggakan juga ya. Siapa yang tidak kenal dengan Mahapati Gajah Mada dengan Prabu sumpah Siliwangi, palapanya kan ini. Seperti itu. Jadi aslinya kan semua orang bisa ya untuk mencapai keikhlasan itu tadi Mas ya. Jadi keikhlasan yang sesungguhnya itu tidak kalau di masyarakat lah, khususnya di lingkungan gitu. Jadi tidak mementingkan diri sendiri lah intinya kayak gitu Mas. Nggih. Makanya ikhlas itu bukan sebuah teori, Mas. Ikhlas itu bukan sebuah kata-kata yang mudah diucapkan dalam kehidupan sehari kan sering. Yang penting saya ikhlas, bukan seperti itu. Ikhlas adalah buah memang. Dari buah dari perilaku perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa praktek itu nih Mas ya? Enggak, buah dari praktek dalam kehidupan kita. Jadi itu bukanlah sebuah teori dengan ikhlas itu gini-gini, tidak seperti itu Mas. Iya kan kita kan kadang ada semacam kayak sebagai contoh saya sendiri lah. Saya ikhlas Mas, saya memberikan ikhlas. Ya kayak enggak kayak gitu ya intinya. Bukan seperti itu. Makanya kita di sini untuk dari ilmu ikhlas itu biar kita memahami, minimal kita baru menyadari bahwa ikhlas adalah puncak kesadaran kita sebagai manusia. Dan dengan puncak kesadaran keikhlasan sebagai manusia, kita baru mau menyembah Tuhan. Tanpa ilmu ikhlas, tidak mungkin manusia mau menyembah Tuhan, Mas. Seandainya mau menyembah Tuhan, pasti karena surga, karena takut neraka, karena pahala, karena ancaman siksa. Pasti hanya sekedar itu. Atau keselamatan hidup di dunia. Tapi kalau seseorang sudah mencapai makom ikhlas, ilmu ikhlas, dia menyembah kepada Tuhan tanpa meminta imbalan apapun dari Tuhan. Iya Pak. Jadi dari semua itu kita melakukan dengan sukarela kan gitu. Dengan sukarela yang sebenar-benarnya. Bukan hanya dengan sukarela Mas, tapi dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh kita sebagai manusia adalah otomatis hamba Tuhan. Dengan kesadaran penuh kita sebagai manusia, kita adalah pengelola alam semesta. Dan kita akan menyadari ketika seseorang sudah mencapai makom ikhlas, ilmu ikhlas, dia akan menjadi kreator, bukan menjadi follower. Karena tugas kemanusiaan kita yang paling mulia adalah sebagai kreator di muka bumi ini. Sebagai kreator. Karena itulah tugas-tugas kemanusiaan kita. Karena penting sekali dalam kehidupan kita. Karena salah satu pembeda antara kita dengan makhluk selain manusia, salah satunya adalah kesadaran. Sebuah contoh sederhana, agar mudah saya memahami kesadaran ikhlas di sini. Tumbuhan, setiap tumbuhan di alam semesta ini, mau berbuah, mau berbunga, tergantung dengan lingkungan, tergantung dengan alam semesta, tergantung dengan cuaca, alias setiap tanaman tergantung di luar dirinya untuk berbuah atau berbunga. Misalnya musim semi, musim berbunga, ya berbunga. Dia hanya tergantung di luar dirinya. Itulah kesadaran tumbuhan.
Hewan, apapun yang dilakukan hewan adalah karena pribadinya. Bahasa lainnya karena Karena perutnya. perutnya. Apapun yang dilakukan seekor Seekor. macan adalah karena perutnya lapar. Iya, iya, iya. Apapun yang dilakukan seekor sapi adalah karena perutnya lapar. Tidak lebih dari itu. Tapi kita manusia lebih dari itu, kita dibekali kesadaran luar biasa untuk bisa bertindak tanpa dipengaruhi Siapapun. lingkungan dan dipengaruhi kepentingan pribadi. Dan ikhlas ini mengarahkan ke situ, Mas. Jadi setiap kita melakukan tindakan itu dengan kesadaran sepenuhnya, Mas ya. Nggih. Satu-satunya pembeda adalah kita Pembedaannya dengan manusia. kesadaran sepenuhnya. Kita bisa memilih apa yang bisa kita lakukan di dunia ini. Karena tugas utama manusia adalah menciptakan sesuatu di dunia ini. Tapi kalau tumbuhan, dia berbuah dipengaruhi cuaca. Cuaca, iya, iya. Hewan, dia melakukan sesuatu karena dipengaruhi perutnya. Tapi manusia melampaui kedua-duanya. Itulah kesadaran ikhlas. Jadi itu salah satu hidayah juga, Mas ya, buat untuk manusia itu. Kalau dalam agama Islam itu suatu hidayah juga ya. Ya, menurut jenengan. Bisa diartikan hidayah. Tapi sebenarnya kalau hidayah kan sudah kita dari lahir kan sudah dapat hidayah. Iya. Kita sebagai manusia kan juga hidayah. Jadi di sini kita cuman melatih gitu, Mas. Bukan hanya melatih, Mas, tapi tugas kita adalah menempuh itu. Bukan melatih. Menempuh kesadaran itu. Menempuh kesadaran ikhlas. Bukan hanya melatih. Tugas keberhasilan sebagai manusia ini ketika kita sudah berhasil menempuh ikhlas di dunia ini. Bukan untuk melatih, tapi menempuh. Itulah salah satu tujuan manusia adalah menempuh makom ikhlas. Karena dengan sampean menempuh makom ikhlas, clear tugas kehidupan saya di dunia ini. Sampean tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak bisa saya lakukan. Istilah sampean tahu titik terbatas manusia dan titik tak terbatas, sekaligus titik tak terbatas manusia. Ini adalah rahasia ilmu ikhlas di sini. Ketika sebagai pribadi sampean sudah mencapai makom ikhlas, ilmu ikhlas, sampean tahu secara pribadi titik terbatas sampean sebagai manusia dan titik tak terbatas sampean sebagai manusia yang dikehendaki Tuhan. Jadi tidak ada bahasa kebingungan lah. Jadi bisa melampaui batasan-batasan manusia juga ya, Mas ya, di situ. Ya, sering saya tahu saya tanyakan juga dengan itu masalah keterbatasan manusia kan. Karena kita sebagai manusia kan punya dua sisi. Dua sisi. Satu terbatas tapi sekaligus satu tak terbatas. Nah, tinggal kita sebagai pribadi sudah menggali ini atau apa belum. Nah, Jadi kita terus menggali aja ya, Mas. Tinggal itu aja yang harus kita lakukan kan. Tapi untuk apa namanya, semua yang kita lakukan di dunia ini, jadi tahulah yang harus kita perbuat, yang harus kita apa namanya lakukan juga kan gitu. Jadi poin-poinnya kan di situ. Maka terpenting setiap proses kehidupan ini sangat berharga, Mas. Setiap orang sudah bisa menempuh ilmu ikhlas dalam pribadinya. Tidak ada satu detik pun di dunia ini yang tidak berharga. Jadi tidak ada satu detik pun yang patut disia-siakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Itulah pentingnya kenapa kita harus menempuh ilmu ikhlas. Makom ikhlas ini. Makom ikhlas. Jadi bisa memanfaatkan setiap waktu, setiap detik. Ya, Mas ya.
Makanya kehidupan ini sangat berharga ketika seseorang sudah mencapai makom ikhlas. Oke. Jadi ini kita langsung teng poinnya aja ya Mas ya. Langsung apa namanya? Kalau ikhlas itu langsung di poin terakhir lah intinya untuk mengaplikasikan kita di dunia ini. Jadi kemungkinan saya tutup dulu Mas. Monggo. Iya. Nggih. Jadi kita udah bisa memahami sedikit demi sedikit dari apa namanya pembelajaran dari sabar, nerimo, apa namanya mengalah, olah pada padane sampai ikhlas. Nggih, akhirnya berbuah ikhlas. Akhirnya berbuat ikhlas. Jadi pembelajaran dari situ buahnya ikhlas kan gitu kan. Buahnya ikhlas. Ya. Jadi teman-teman, untuk video kali ini atau bincang-bincang kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Lain kali disambung lagi. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.